Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama mari bersama di kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah sampai saat ini kepada kita bersama masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan hingga kembali kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah dalam rangka kita berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, para sahabat, para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Imam Syekh Masjid, panitia dan pengurus masjid serta seluruh jamaah yang kami muliakan. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan. Maka wajar ketika kita semua menyadari bahwa iman merupakan salah satu nikmat terbesar yang sampai hari ini masih Allah anugerahkan kepada kita bersama untuk kita syukuri nikmat itu. Bahkan hal yang paling dikhawatirkan oleh semua orang ketika kita mau menyadari bahwa ketika suatu saat iman itu hilang, na'udzubillah, di antara kita, maka tidak jarang setiap kita, khususnya ketika setelah kita melaksanakan ibadah salat, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah satu doa yang paling sering kita sebut adalah Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Doa itu selalu setiap hari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar kepada kita ketika kita hidup di dunia Allah titipkan iman itu dalam dada kita. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam kondisi dan dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman. Ketika suatu saat ya Allah Engkau cabut nyawa kami, Engkau kembalikan kami kepadamu, matikan kami ya Allah dalam kondisi beriman. Hal yang paling ditakuti oleh semua orang, sekali lagi, adalah ketika kita meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman.
Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan kepada kita, sebesar apapun dosa seorang hamba, selama kehidupannya dia tidak pernah melakukan suatu kebaikan pun, andai kata ketika dia mati menghadap Allah dia membawa iman, maka ada harapan bagi dia untuk masuk syurga. Sebaliknya, sebesar apapun amalan yang kita kerjakan di atas permukaan dunia ini, sejak kita akil balik selalu berbuat kebaikan, sholat, puasa dan lain sebagainya, amal kebaikan yang lain, namun ketika dia mati dan matinya tidak membawa iman, Rasul mengatakan dia akan kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Inilah hal yang paling kita takuti dan ditakuti oleh semua orang ketika kita mau menyadarinya. Tidak ada hal yang terpenting bagi kita adalah selain menyelamatkan iman kita, mulai dari dunia sampai kepada akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Namun Rasul juga mengingatkan kita bersama bahwa iman itu sifatnya fluktuatif. Ya surah kita ni ada pegahi tren. Iman itu naik turun. Dalam kondisi tertentu iman kita bisa meningkat, di kondisi yang lain iman kita bisa drop. Kondisi inilah yang paling berbahaya dalam kehidupan seseorang. Lebih-lebih ketika kita menjelang kematian. Banyak sekali fitnah kematian yang datang kepada kita, yang salah satu tujuannya adalah untuk menggugurkan iman seseorang. Nyo yang perlu kita waspadai, nyo yang perlu kita sikapi kita nyo bersama, sehingga kita setidaknya dapat menjaga stabilitas iman itu. Kalaupun tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Quran yang kami bacakan di awal tadi, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Mungkin itu bukan level iman kita. Itanya kita dengar disebut nama Allah biasa benda. Ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah biasa benda maknanya. Tapi orang yang sudah memiliki level iman yang tinggi, ketika dia mendengar sebutan nama Allah bergetar jiwanya. Tanya golong teruk tingkatnya. Berkali-kali orang menyebut nama Allah di sekitar kita dan di sekeliling kita, itu yang biasa anda. Galom truk tingkatnya ini. Bahkan kadang-kadang ketika Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanya pun biasa anda. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, seharusnya itu. Lemah kebesaran Allah, pelemah oleh Allah kekuasaan Allah dengan berbagai macam hal, seharusnya menambah iman kita. Itu pun barangkali tidak terjadi pada kita. Maka oleh karenanya, setidaknya kita harus berusaha agar kita mampu menjaga stabilitas iman itu. Kahanai setiap saat minimal beitren. Khatib sering mengibaratkan iman kita nyonyo lagi orang pakai HP royong. Ketika seorang pengguna HP selalu siap siaga membawa charger, membawa power bank, maka baterai di HP tersebut tidak sempat lowbat. Tapi ketika dia lengah, charger tidak dia bawa, power bank dia tidak gunakan, maka bersiap-siaplah
di waktu-waktu tertentu baterai di HP Anda itu akan lowbat, dan ketika lowbat bersiap-siap pula HP itu akan mati. Iman kita pada posisi seperti itu. Iman kitanya dalam kondisi tertentu itra nabi. Dan disinilah biasanya yang terjadi, orang meninggalkan Islam, orang menjadi murtad, orang menjadi kafir dan lain sebagainya. Ketika imannya sedang drop. Tapegah tanya salah, nyan puhai tamang agama agop, puhan murtad teman kaijuk pulan kaijuk pulin. Sudah difasilitasi dengan ini dan itu. Bukan itu persoalan utamanya. Persoalan utamanya adalah ketika imannya sedang dalam posisi drop. Hana payah hijuk sapu ada igop iman dalam posisi drop, dengan sendirinya kita akan mencari sesuatu yang lain selain Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka oleh karenanya, sekali lagi, mari kita menjaga stabilitas iman kita. Kalaupun tidak meningkat, minimalnya tidak drop, berada di tengah-tengah setidaknya. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga stabilitas iman itu? Para ulama menawarkan berbagai solusi bagi kita, bagi umat, untuk menjaga stabilitas iman itu. Kesemuanya tidak mungkin kita bahas dalam kesempatan yang singkat pada hari yang berbahagia ini. Barangkali khatib akan menyampaikan satu atau dua saja yang bisa kita sama-sama lakukan untuk menjaga stabilitas iman itu. Mudah-mudahan sampai mati itu iman akan tetap dalam dada itu. Karena sekali lagi, hal yang paling ditakutkan oleh siapapun adalah ketika tanya mati hana taba iman. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga stabilitas iman itu? Pertama, para ulama menganjurkan kepada kita agar memperdalam dan memperbanyak pengetahuan terhadap agama. Semakin tinggi ilmu agama, semakin paham orang terhadap agama, maka imannya semakin meningkat. Maka tugas kita adalah memperdalam pengetahuan agama. Belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama. Ranah pengetahuan agama itu luas. Namun setidaknya ada 3 komponen yang paling penting dalam ilmu agama yang mesti kita tahu, mesti kita pahami, mesti kita pelajari untuk menjaga stabilitas iman. Han mungkin tanya yakin Tuhannya kita tidak mungkin meyakini kebesaran Allah semata tidak pernah mengenal Tuhan. Kita tidak akan percaya pada qada dan qadarnya Allah ketika kita tidak pernah mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, kita tidak bisa serta-merta sendiri. Nah, orang pegah menyentuh taturi Tuhan kan, dah baca Quran, dalam Quran kena sifat-sifat Tuhan. Kan kapasitas kitanya untuk tayak gali satu persatu dalam Al-Quran. Pengetahuan kita terbatas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apalagi untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Maka karena keterbatasan itu, para ulama merangkum berbagai hal yang disampaikan oleh Al-Quran untuk mengenal Tuhan dalam sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Nyok surah kita nyokun murno thiput 20 etiket 50
Itu pondasi dasar untuk menjaga stabilitas iman. Karena mungkin lagi ada begah bunuh, tak patih kepada sesuatu, sementara sesuatu itu tidak pernah kita kenal. Allah tidak pernah kita lihat. Kita tidak pernah berjumpa dengan Allah untuk hari ini. Maka untuk mengenal Allah, kenali dulu sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah itu dirangkum oleh para ulama dalam Al-Quran, yang kemudian disebut dengan disiplin ilmu tauhid. Maka murno tauhid, belajar tauhid adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga stabilitas iman tadi. Cuma khatib ingin ingatkan, dalam ranah ilmu tauhid, berhati-hatilah mencari guru. Kontalah ilmu tauhid. Kadang-kadang kita hanya tak belajar dasar tauhid, tak belajar langsung pada hal-hal tertentu, ini pun berbahaya. Bukan tauhidnya yang salah, bukan ilmunya yang salah. Kadang kapasitas kita untuk menangkap ilmu tersebut tidak seperti itu. Maka murno ile dari dasar. Kahana tajak udayah, tajak ubalai pengajian, bak masjid kadang nabut, bak menasah kadang nabut, si malam 3 minggu 3. Mari belajar tauhid. Kitab-kitab dasar dulu, Kifayatul Awam misalnya. Betak bu yang tinggi-tinggi juga ni, memang dia. Terpegah dia talah kau. Terpegah dia talah surah gure. Kan talah surah gure kadang-kadang. Tangkap lidayah nalar kita tentang ilmu tauhid. Maka berhati-hati. Belajar ilmu tauhid, cari guru yang tepat, enggak perlu tinggi-tinggi, back ke action mentang tak belajar. Long baca kitab pulan ke. Sebut dengan talah baca kitab. Wehwe tu. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama secara sederhana dalam ranah pengetahuan agama. Belajar ilmu tauhid, dengan kita mengenal Allah, kita jadi yakin, percaya terhadap Allah. Sehingga iman kita tadi meningkat. Ketika orang menyebut nama Allah, seperti Allah katakan dalam Al-Quran tadi, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kenapa sampai bergetar hati orang ketika disebut nama Allah? Karena dia sudah mengenal Tuhan. Itanya pakan bak punyung tegebang, bak punyung disebutkan nama Allah, biasa mentau. Karena kita tidak pengenal Allah. Itu persoalannya. Ban hana taturi, pegah-pegah hegok macam-macam, hana urusan tepu dia. Tapi ban taturi timbul kekaguman, timbul keimanan, timbul macam-macam. Karena kita sudah mengenal. Maka sekali lagi, belajar ilmu tauhid untuk menjaga stabilitas iman. Kemudian apalagi dalam ranah ilmu agama. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya. Salah satu perintah Allah yang kita sering sebut dengan ibadah. Maka dalam ranah ibadah, itu pun harus dengan pengetahuan. Tanda temayang, selaku perintah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanda mendoa, sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah. Tanda menzikir, tanda bersedekah. Kita berkurban beberapa hari yang lalu misalnya. Melaksanakan ibadah haji atau ibadah apapun yang kita lakukan. Maka ibadah itu dikerjakan juga dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, perintah-perintah ibadah itu hanya disampaikan secara global. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarlah zakat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari itu. Demikian juga dengan perintah haji misalnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Tata cara melaksanakannya tidak dibahas dalam Al-Quran.
Maka oleh karenanya para ulama berijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah mengeluarkan hukum-hukum dalam pelaksanaan ibadah itu yang kemudian disebut dengan ranah ilmu fikih. Maka buno tapegah meningkatkan iman, tanah jaga stabilitas iman, belajar juga ilmu fikih, perdalam ilmu fikih. Bagaimana iman kita bisa meningkat sementara kadang-kadang sholat kita tidak pernah sempurna? Bagaimana iman kita bisa meningkat, sholat kita kadang-kadang nggak pernah sah. Tak semayang, na syarat, na rukun. Kita nggak pernah tahu tentang syarat dan rukun yang penting semayang mendang. Kiban cara untuk meningkatkan iman, semayang kadang-kadang sah. Untuk pesah semayang, na tata cara. Yang tata cara itu kadang-kadang kita tidak mau peduli. Contoh saya mau sampaikan. Sama itro kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kadang kita mau melaksanakan ibadah, tapi ketentuan berlaku dalam ibadah itu tidak, ibadah akan bermasalah. Contoh, ketika sholat, maka salah satu di antara syarat sholat itu adalah suci. Suci tempat, suci pakaian, suci badan. Ini persoalan mendasar dalam ranah ilmu fikih. Yang ketika persoalan ini kita abaikan, maka imbasnya adalah ke pelaksanaan ibadah tadi. Namun, dalam kondisi hari ini, persoalan itu sering diabaikan oleh umat. Dalam ranah bersuci. Tak pegah contoh meno. Kebiasaan kita dalam konteks sholat misalnya. Kebiasaan kita baik sholat 5 waktu, sholat Jumat atau sholat yang lain. Khususnya kita nyurengagam ketika tanah sembahyang biasanya kita ke toilet. Buang air kecil. Persoalan mendasarnya di situ. Ketika persoalan buang air kecil itu bermasalah, maka bisa dipastikan sholat Anda bermasalah. Karena syarat sembahyang salah satunya adalah suci. Maka saya sering sampaikan di setiap tempat, sebenarnya toilet itu nggak perlu keren. Karena orang yang beribadah itu nggak mengerti tentang kerennya itu. Bahu biasa mentahana keren. Itanya kadang-kadang maaf. Sebahagian panitia menasah, panitia masjid, yang penting kerennya. Sementara umat tidak ngerti tentang tata cara beribadah. Ada di sejumlah tempat kita temukan toilet itu yang mengikuti perkembangan zaman, toilet model tipe bintih yang lagi helm atau yang kotak persegi. Yang biasanya kita temukan di mall, di bandara atau di sejumlah tempat-tempat elit. Kondisi itu tidak memungkinkan untuk kita umat Islam. Kalau para jamaah tidak percaya, nanti sampai di rumah buat eksperimen tersendiri. Saya sampaikan, ni tes untuk 3 dan rumah model toilet mana. 99% bisa dipastikan pakaian kita terkontaminasi dengan najis. Bila tidak yakin dengan ucapan saya, silakan nanti di rumah masing-masing buat eksperimen. Kiban cara ada pegawai tengku? Mita kertas, plastik. Maaf, lobangi seukuran kemaluan Anda. Nebala tu plastik kan, dikelilingi pinggang kita. Silakan buang air kecil, sebagaimana Anda buang air kecil selama ini di masjid, di musalla atau dimanapun yang toiletnya model lagi ada begah bunuh yang tipe abinti.
Buat eksperimen. Setelah Anda tembak ke situ, buang air kecil, coba Anda lihat di plastik kertas yang ada kelilingi di badan Anda itu, ada enggak percikan-percikan dari kencing tadi? Oh selamanya hantam deh tak kau ustaz, pandai deh tak teman ngan ija, ngan lu. Kain itu sifatnya berserat, menan itamang, menan kenang, menai tamang, hilang bekasnya. Padahal celana kita bernajis, kain sarung kita bernajis. Ini persoalan mendasar yang jarang dipahami, yang jarang mau dimengerti, sehingga imbasnya ke sholat, imbasnya ke ibadah. Kiban cara sah sembahyang, memetuci yang sah. Bak kamu hana model toilet menandengku, toilet yang model pega-pega. Nyan bahaya cik. Ukuran kita beda-beda, ukuran gelung panjang kaji tak cungok juga deh. Ukuran urung payah kita ada hinan. Waktu tak ada bekas yang urung la entoh kadang nak ada hinan. Kata tak ada luar dan hinan, kata tak ada jakro hinan. Kita tidak sadar yang tarhah perlihat hujung sakai tanya pakaian yang lain nak perlihat depu. Ini persoalan-persoalan mendasar yang menyudah pegah panjang katanya. Maka dalam kitab, dalam ranah ilmu fikih, di mana-mana diawali dengan babut taharah, bab mencuci, bab matan takrib, babut taharah, tabuka bab bajuri, babut taharah. Kita naik lagi ke kitab yang di atasnya, I'anatul Talibin, juga babut taharah. Belajar kita kitab mahali, babut taharah, dan seterusnya. Kenapa persoalan taharah ini menjadi penting? Karena imbasnya adalah ke ibadah-ibadah kita. Maka bunuh ada pegah untuk meningkatkan stabilitas iman, atau setidaknya untuk menjaga stabilitas iman, belajar ilmu fikih, tata cara kita beribadah. Golong dah pegah masalah wudu. Golong dah pegah masalah wudu dalam ranah solat misalnya. Wudu kita juga kadang-kadang bermasalah. Bahkan anggota wajib wudu putboh. Yang putbohnya kadang-kadang kita tidak perhatikan atau bahkan kita lakukan tidak sesuai perintah. Walau sebahagian ulama menganggap itu sah, tapi setidaknya itu tidak sesuai perintah. Contoh lembaga tabote. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, wudu itu wamsahu biwujuhikum, basuh muka. Ohna muka yang harus terbasuh. Nyotak kaji lebih lanjut, kadang-kadang na yang waterha muka gampewi. Yang khususnya mesti saudara-saudara kita nyo ururi nang yang pakai lip ada ramka gampewi be gadah lip. Hantro itu semayang. Kemudian ada perintah lagi yang kedua, wa aidiakum ilal marafiq. Coba lihat perintah Al-Quran. Dan itu yang jarang kita lakukan. Bukan tidak ada, jarang kita lakukan. Wa aidiakum ilal marafiq. Dalam bahasa Al-Quran, aidun, tangan. Ini tangan. Marafiq, siku. Sengke. Ila, dalam kalimat bahasa Arab menunjukkan ke suatu. Dari sini ke sana. Itu Al-Quran menggunakan kata ila. Dari sini ke ujung jana. Itu ila digunakan. Bahasa Al-Quran tadi, wa aidiakum ilal marafiq. Dari tangan ke siku. Yang tak berlaku itu, dari siku ke tangan. Tak buka keran, perak datun. Walau sebahagian ulama mengatakan itu sah selama terkena semuanya. Tapi perintah Al-Quran dari hino ke no. Kon dari hino ke no. Tak balik dia. Ini dibahas dalam ranah fikih. Maka untuk menjaga stabilitas iman, merno ilmu fikih. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dah pegah panjang dah.
Yang ketiga dalam ranah ilmu fikih adalah dalam ranah ilmu agama maksud khatib adalah belajar ilmu tasawuf. Kenapa penting ilmu tasawuf? Agar ibadah yang kasah tak pubuk bunuh, sempurna tak pubuk bunuh, baik gada. Kadang kita mau beramal, tapi amalan kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering hilang tak berbekas. Puasa tak pubuk puasa. Hana tak jaga puasanya enggak ada. Rasul mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Fahalahana, ngengrahna. Solat juga seperti itu, sedekah juga menan, haji pun menan, kurban barasa lagi nyancit. Kenapa? Karena kita tidak pintar menjaga amal ibadah kita. Untuk menjaga itu semua, maka ulama merangkum dalam sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Bahkan amal itu sering rusak gara-gara hati. Gara-gara timbul ria, timbul nyo, timbul jih, macam-macam tu. Gada hamai. Itanya nak lembuh contoh sabar madang. Sabar lembuh contoh kana wate. Tamu sedekah kadang tatim, tapi sedekahnya menyohana itu pui gop sang hana sah dia. Bahkan hati hai dia kontrol tu. Kadang orang mampu bersedekah, baik jumlahnya kecil maupun besar, tapi mengontrol pahala sedekah itu yang tidak semua orang mampu. Sirau reng, gemah hajat, ya Allah ya Tuhanku, Nabi begat lagut bak kedai long. Long sedekah, tertuh di bayar masjid. Atau orang lain berhajat kepada Allah, bernazar kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, Nabi bersukses pulan, begat padi, bulan, apapun yang dinazarkan, ternyata Allah kabulkan permohonan dia. Yang jadi persoalan adalah, saya sering sampaikan di mana-mana, bernazar itu antara seorang hamba dengan Allah, enggak perlu orang lain tahu. Itanyo menyahana itu pulih urang sang-sang bak pandangan kitanyo hana sah hajatnya. Sehingga hajat berapapun, putih 10 ribu, putih 10 ribu, putih juta, tetap tak pegah bak panitia masjid. Bedah sira orang kejak juk peng 10 ribu, nyepat hajat long 10 ribu rupiah. Panitia masjid umum, hajat hamba Allah hidihi buga 10 ribu rupiah. 10 ribu payah umum. Ban hana umum, Jum'au ke katanya, hai talung berasah hana umum. Sang-sang punya hana umum, hana sah katanya. Pakon, hati bermasalah. Padahal bunuh 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, tajak, lup, terculok dalam celeng masjid. Selesai masalah. Ya Allah nyepat hajat long bulan yang kau lekut. 10 ribu, 100 ribu. Tapi tidak dilakukan oleh banyak orang seperti itu. Tetap juga penitia masjid ngat di umum. Kenapa bisa seperti itu? Hati hai dia jaga, ngai tu pui kau. Sedekah 10 boh sak semen. Padahal je DO-nya tercolok jualan celeng masjid. Lup, selesai. Nyohan berumum sedekah Tengku Nazar dibuka taboh tak semen. Taboh tak semen benar umum. Ini persoalan hati. Menansi ibadah lain. Tak kurban. Begitu pui gop tanya nak tak kurban tonyo. Tajak haji. Begitu pui gop tanya tajak haji. Kenapa seperti itu? Ada masalah dengan hati kita. Maka untuk menjaga hati, belajar ilmu tasawuf. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, banyak hal yang disampaikan oleh para alim ulama untuk menjaga stabilitas iman kita. Namun karena terbatasnya waktu di kesempatan hari yang mulia ini, itulah barangkali sekelumit upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba untuk menjaga stabilitas iman kita, agar iman kita tetap ada sampai kapanpun, sebagaimana doa kita tadi, Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami ya Allah dalam keadaan beriman, wa amitna bil iman, matikan kami ya Allah suatu saat dalam kondisi kami beriman, wahsyurna bil iman, bangkitkan kami ya Allah di hari akhirat beserta iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ya Allah ke dalam syurgamu dalam kondisi beriman.
Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan singkat di hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bersama, khususnya yang hadir di kesempatan hari yang berbahagia ini, termasuk orang-orang yang mampu menjaga stabilitas iman kita sampai hari kiamat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, jino datang mangrua rukun khutbah, mohon disimak, bila memang salah, silap dan sebagainya, mohon diperbaiki untuk sempurnanya pelaksanaan ibadah kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة